Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Baik ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum. Kita bersama-sama membaca surah As-Saffat ayat 139 sampai dengan ayat 148. Untuk selanjutnya akan kita tadabburi dan selanjutnya akan kita ambil pelajaran darinya. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti setelah bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yunusa laminal mursalin. Dan sungguh Yunus itu benar-benar merupakan salah seorang dari rasul-rasul Allah. Idza abaqa ilal fulkil mashhun. Tatkala dia mendatangi kapal al-mashhun yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin. Maka Yunus terlibat di dalam undian dan adalah dia termasuk yang kalah. Faltaqamahul hutu, maka al-hut yaitu ikan yang sangat besar menelannya. Wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela, dalam keadaan terhina. Falaula, maka sekiranya tidak, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya tidak dia sungguh termasuk di antara hamba yang banyak bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan menetap di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Fanabaznahu bil ara, kemudian kami mendamparkannya di sebuah padang, di sebuah tempat yang tandus, kering, tak bertanaman. Wa huwa saqim, dalam keadaan sangat-sangat lemah. Wambatna alaihi syajarah, kami tumbuhkan untuknya syajarah, sebuah pohon, miyakotin yang tidak berbatang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami mengutusnya kepada kaum yang penduduknya 100.000 atau lebih. Fa'amanu, maka penduduk itu semuanya beriman. Famatta'nahum ilahin, kami berikan kenikmatan kepada mereka, ilahin sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kita telah membaca beberapa ayat di dalam surat As-Saffat, ayat 139 sampai dengan ayat 148, ayat-ayat yang memuat sepenggal kisah Nabiullah Yunus alaihissalam yang kita perlu untuk mengambil ibrah darinya, pelajaran darinya, dikarenakan mengetahui kisah di antara nabi atau rasul Allah di dalam Al-Quran merupakan jawaban Allah atas doa yang selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Sehingga dengan kita mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat yang memuat kisah para nabi, kisah para rasul, maka sungguh itu merupakan jawaban Allah atas doa-doa yang kita panjatkan. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka tujuan kita adalah setelah kita membaca ayat, kita mengetahui arti, kita mentadaburinya, lalu mengambil pelajaran. Sebab itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Quran surat Shad, surah yang ke-38 ayat 29. Ada dua tujuan Al-Quran diturunkan. Liyadabbaru ayati, agar manusia mentadaburi, merenungi, memikirkan, mentafakuri ayat-ayat Allah, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya manusia mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dengan mengamalkan ayat-ayat Allah.
Di ayat 139 Allah memberitahukan kepada kita seraya mengabarkan wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sungguh Yunus itu benar-benar merupakan salah seorang dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Yunus merupakan salah seorang Rasul Allah. Tapi meskipun Yunus merupakan salah seorang dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati dalam kelanjutan ayat-ayatnya bahwa Yunus melakukan kesalahan. Yunus melakukan kekeliruan sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Dari sinilah kita ambil pelajaran bahwa Yunus bin Matta alaihissalam merupakan manusia biasa. Betul, beliau adalah Rasul Allah. Tetapi beliau adalah manusia biasa. Basyarun, sama dengan kita. Basyarun, manusia biasa. Dan yang namanya manusia biasa tentu tidak akan lepas dari kekurangan dan kesalahan. Hanya malaikat yang tidak berpotensi berbuat kesalahan. Adapun manusia, mereka berpotensi berbuat kesalahan. Hatta seorang rasul, meskipun seorang rasul. Namun keimanan kita adalah bahwa para nabi Allah, para rasul Allah, mereka maksum dari dosa-dosa besar. Mereka maksum dari dosa-dosa besar, namun mereka tidak maksum dari kekeliruan, dari kesalahan, atau dari dosa-dosa kecil. Maka hiwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kalau saja Yunus yang merupakan Rasul Allah berpeluang terjatuh pada kesalahan, apalagi kita. Apalagi kita yang bukan Rasul. Apalagi kita yang jauh dari wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita iz abaqa ilal fulkil masyhun, tatkala kemudian Yunus bin Matta itu dengan tergesa-gesa mendatangi sebuah kapal al-masyhun yang penuh dengan muatan. Kenapa beliau alaihissalam mendatangi sebuah kapal dan dikabarkan oleh Allah al-masyhun, kapal yang penuh dengan muatan? Bahwa Yunus alaihissalam ketika mendatangi sebuah kapal yang penuh dengan muatan, keadaannya digambarkan atau disifatkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, di ayat yang ke-87. Ya, di ayat yang ke-87, di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan Yunus bin Matta mendatangi kapal. Allah mengatakan wa zannun idzahaba mughadiban fazanna an allan naqdira alaihi, ya fazanna allan naqdira alaihi. Wa zannun, dan ingatlah akan Zunnun, yaitu Yunus bin Matta, idzahaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kaumnya, ketika dia pergi meninggalkan satu kampung yang pernah diutus kepadanya, yaitu kampung Ninawa. Ya, kampung Ninawa, karena ketika kemudian Nabi berjumpa dengan Ad-Das, ya, di salah satu kebun di wilayah sekitar 3 mil dari kota Taif, maka saat itu kemudian Ad-Das, seorang yang beragama Nasrani, ketika memberikan kepada Nabi anggur setelah Nabi menjauh atau terselamatkan dari lemparan-lemparan penduduk Taif, sampai sekujur tubuh beliau berdarah, lalu kemudian Ad-Das ini menyerahkan kepada Nabi setangkai anggur. Lalu kemudian Rasul memetik anggur itu lalu menyebut nama Allah, Bismillah. Kagetlah Ad-Das. Ad-Das mengatakan, aku belum pernah mendengar seorang manusia mengucapkan kalimat itu di tempat ini atau di tanah ini. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Ad-Das, dari manakah engkau berasal? Dia mengatakan, aku dari Ninawa, aku dari kota Ninawa. Ninawa itu berada di wilayah Irak, ya, di wilayah Irak. Maka kemudian Rasul mengatakan, Masya Allah, sesungguhnya itu adalah tempat di mana Yunus bin Matta diutus. Kagetlah Ad-Das, dari mana engkau tahu Yunus bin Matta? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia adalah Rasul Allah dan aku pun Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah menjadi dalil bahwa Yunus bin Matta dikirim di suatu wilayah di bagian Irak
yang wilayah itu dikenal sebagai kota Ninawa, ya kota Ninawa. Maka Yunus alaihissalam itu setelah dia melakukan dakwah di kampung Ninawa, ternyata para penduduk tidak menerima dakwah beliau. Para penduduk mereka terganggu dengan seruan Yunus bin Matta. Sehingga mereka bukan hanya marah, bahkan mengancam pembunuhan terhadap Yunus bin Matta. Maka Yunus bin Matta di dalam tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan bahwa beliau kecewa karena dakwanya tidak diterima oleh penduduk Ninawa. Beliau kecewa kepada penduduk Ninawa, beliau marah kepada penduduk Ninawa, lalu kemudian Yunus bin Matta mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung Ninawa tanpa izin dari Allah, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah digambarkan di dalam ayat ini idzahaba mughadiban. Ketika kemudian Yunus bin Matta meninggalkan penduduk Ninawa dalam keadaan marah. Ya, sekali lagi, apa yang membuat Yunus meninggalkan penduduk Ninawa adalah karena dakwanya ditolak. Ya, dakwanya tidak diterima, bahkan beliau diancam akan dibunuh oleh penduduk Ninawa jika tidak berhenti dari dakwah. Nah, kemudian ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Maka beliau meninggalkan penduduk Ninawa menuju ke suatu pantai, ya, di suatu pantai. Lalu kemudian di sana dilihatlah sebuah kapal, ya, kapal yang telah penuh muatan, di mana beliau bermaksud untuk meninggalkan negeri Ninawa itu, penduduk Ninawa. Dia pengen meninggalkan penduduk Ninawa, pergi sejauh-jauhnya dari mereka karena marah kepada penduduk Ninawa. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita fahami bahwa seorang nabi, seorang rasul kalau diutus di suatu negeri, mereka harus bertahan, mereka harus bersabar di negeri itu, dan mereka tidak boleh meninggalkan negeri itu kecuali izin Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pelanggaran Nabiullah Yunus alaihissalam, dan ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam di ayat yang ke-48, ya, ayat 48 surat Al-Qalam. Ketika kemudian baginda Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang sama di awal-awal dakwahnya, beliau ditolak oleh penduduk Quraisy, beliau dicibir, dihina, bahkan diusir, bahkan diancam untuk dibunuh, maka beliau kecewa dengan mereka, bermaksud ingin pergi meninggalkan Quraisy, maka turunlah ayat 48 surat Al-Qalam. Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud iznada wa huwa magzum, ya. Jadi jangan, diingatkan oleh Allah, jangan kamu seperti sahibul hud, jangan seperti Yunus yang tidak sabar terhadap kaumnya lalu meninggalkan kaumnya. Maka Nabi ditegur oleh Allah, jangan kamu seperti Yunus, kamu harus bersabar, berdakwah sampai datang keputusan Allah. Makanya ikhwatal iman, Nabi tidak berhijrah ke Madinah itu kecuali karena petunjuk Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa keinginan Nabi untuk berhijrah terjadi di bulan Muharram, keinginan kuat. Tapi Nabi benar-benar bersafar berhijrah itu di bulan Safar. Ya, jadi keinginan kuat Nabi untuk berhijrah itu di bulan Muharram, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar berhijrah itu di bulan Safar. Kenapa? Karena di bulan Muharram belumlah turun perintah Allah untuk hijrah. Nanti di bulan Safar barulah ada perintah dari Allah untuk berhijrah. Maka Nabi berhijrah di bulan Safar, bukan di bulan Muharram. Lalu kenapa bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam? Di antara alasan Khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkannya adalah dikarenakan bulan Muharram merupakan spirit hijrah. Jadi semangat, keinginan Nabi untuk berhijrah telah ada di bulan Muharram. Baik, kita lanjutkan ikhwatal iman. Kembali kita kepada surah As-Saffat. Idz abaqa ilal fulkil masyhun. Maka beliau mendatangi kapal yang penuh dengan muatan, dan sudah kita gambarkan bagaimana keadaan beliau mendatangi kapal yang penuh muatan itu dalam keadaan marah karena meninggalkan kaumnya, dan beliau kecewa terhadap sikap dan perlakuan kaumnya terhadapnya. Nah, digambarkan oleh Allah kapal yang didatanginya itu al-masyhun, kapal yang penuh dengan muatan.
Ya, kapal yang penuh dengan muatan. Bahwa awalnya kapal ini ya tidak akan menerima lagi seorang penumpang pun. Ya, sudah full. Sudah full kapal itu dengan barang-barang dan kapasitas penumpang yang sudah ditetapkan selama ini, yang jika berlebih dikhawatirkan terjadi musibah atau bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan di tengah lautan nantinya. Nah, tapi karena kemudian mereka melihat Yunus hanya seorang diri, dan kemudian Yunus sangat berharap diambil, diterima di dalam kapal tersebut. Dan mereka melihat pada penampilan Yunus, pada penampakannya adalah penampilan yang baik, penampakan yang soleh. Mereka kemudian kesan pertama melihat Yunus itu jatuh cinta. Ya, kesan pertama mereka melihat Yunus jatuh cinta. Mereka para pemuka-pemuka kapal berkata, dia adalah orang yang baik. Kelihatan dari wajahnya, dari penampilannya, dia bukan orang yang jahat. Dia adalah orang yang baik. Sayang kalau kita tidak mengambilnya. Lagi pula dia hanya seorang diri. Ya, tidak juga membawa banyak barang-barang, hanya beberapa bekal yang dibawanya. Maka akhirnya setelah musyawarah para penghuni kapal, maka Yunus bin Matta pun diterima untuk masuk ke dalam kapal karena kesan pertama yang mereka dapati pada Yunus adalah dia seorang yang baik. Dia seorang yang soleh. Dari mana? Dari penampilannya. Ya, dari penampilannya, dari malami wajahnya. Nah, ihwatal iman ahibazanillah wa yakum. Dari sinilah kita juga mengambil pelajaran bahwa seorang dai itu harus kesan pertama orang lain melihatnya, menjumpainya harus tergoda. Jangan sampai keberadaan kita nggak dibutuhkan orang, keberadaan kita membuat orang takut, keberadaan kita tidak disukai, tidak dicintai oleh manusia. Maka ini harus menjadi prinsip dasar kita sebagai dai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dakwah kita akan didengarkan kalau kesan pertama aja sudah tidak menggoda? Kesan pertama kita tidak menggoda. Maka di sini kita ambil pelajaran bagaimana Yunus bin Matta kesan pertama sudah menggoda. Orang melihat bahwa pada wajahnya, pada penampilannya ini orang baik, orang soleh. Ya, padahal mereka tidak mengenal Yunus bin Matta. Ini kesan pertama. Sehingga mereka mengatakan, ayo kita terima saja dia sebagai penumpang di kapal ini. Lagi pula dia hanya seorang diri. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 4 karakter yang harus ada pada seorang muslim, yang dengan 4 karakter ini diharamkan api neraka. Ya, diharamkan api neraka. Apa 4 karakter itu? Yang pertama adalah hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahlin, yang keempat qoribin minan nas. Ya. Hayyin, layyin, sahlin, qoribin. Ya, hayyin, layyin, sahlin, qoribin minan nas. Bahwa seorang muslim dia harus hayyin dari sisi penampilan, ya, kelihatan baik. Dari sisi akhlaknya tawadu, tidak menunjukkan kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Dari ekspresi wajah juga wajah yang teduh, tenang, ya, membahagiakan. Kemudian dari sisi bahasa, lembut tutur katanya, santun ucapannya, itu layyin. Kemudian sahlin, mempermudah urusan, tidak mempersulit. Ya, mempermudah urusan orang-orang yang susah, tidak mempersulit. Dan qoribin minan nas, dekat dengan manusia, dekat dengan siapa saja, mudah bergaul dengan orang-orang yang dijumpainya. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum, inilah kenapa kita selalu menasihatkan antum semua. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mencari izzah, kemuliaan di luar dari Islam, dia tidak akan mendapatkan kecuali kehinaan. Maka kalau kita pengen mendapatkan izzah, kemuliaan, cukuplah dengan Islam, banggalah dengan Islam. Allah mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Persaksikanlah, aku adalah seorang muslim. Kita harus bangga. Karenanya kita selalu nasihatkan kepada ikhwah, jangan malu. Ya, jangan malu untuk tampil di depan masyarakat pakaian Islami. Jangan malu untuk terlihat, kesan pertama kita muslim. Kalau kita memakai pakaian-pakaian yang sudah menjadi ciri khas sebagai muslim, siapapun yang melihat kita langsung kesan pertamanya ini muslim.
Kenapa? Karena penampilan kita adalah penampilan yang sudah dialamatkan bahwa itu adalah penampilan seorang muslim. Bangga kita dengan itu, pede kita dengan itu ikhwatal iman, sebab kita hanya mencari izzah di dalam Islam ini, ya. Maka kita harus bangga dengan keislaman kita. Jika kita tidak bangga dengan suasana yang islami, penampilan yang islami, ya berarti ada masalah di hati kita. Ada penyakit dalam hati kita yang oleh Ibnu Katsir dia menafsirkan fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Bahwa di dalam hatinya itu ada penyakit. Di antara penyakit itu adalah penyakit nifak. Maka jika tidak sembuh penyakit nifak ini, penyakit ini akan terus bertambah pada seseorang. Dia malu berpenampilan yang islami, ya. Dia malu berakhlak dengan akhlak yang islami. Baik, kalau demikian bagaimana mungkin dia menjadi magnet kebaikan sementara dia sendiri tidak bangga sebagai seorang muslim. Kita lanjutkan ihwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum ajmain. Fasahama fakana minal mudhadin. Ya. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa indamas safinatu tajri ila wasatil bahar. Ketika kemudian kapal ini sudah berlabuh, sudah berjalan, ya. Sudah berjalan menuju sampai ke tengah lautan. Tala'aba biha al-amwaj. Lalu kemudian ombak-ombak mempermainkan kapal tersebut. Tadribuha min kulli jihatin. Ombak-ombak menampar dinding-dinding kapal itu dari berbagai sisi, dari berbagai arah. Ya, sehingga kapal ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya memang kapal nggak bisa mundur, ya. Jadi kapal ini dia berdiam di tengah, dipermainkan oleh ombak, dan terancam pada saat itu mereka akan tenggelam mati karena kapal akan terbalik. Itu ancamannya. Seakan-akan kapal ini akan terbalik. Ya, dan mereka tidak bisa menerobos ombak tersebut. Maka mereka mengatakan, sepertinya kita akan binasa pada hari ini. Kapal ini akan terbalik. Kita tidak bisa menerobos ombak yang menghantam kapal ini dari berbagai arah. Kita harus mengurangi muatan. Maka bersepakatlah semua penghuni kapal untuk mengurangi muatan kapal. Maka dibuanglah barang-barang. Mereka harus ridho, mereka harus rela. Kenapa? Nyawa itu lebih utama daripada barang. Ya, nyawa lebih utama dari barang. Maka barang berharga pun korbankan. Demi apa? Demi keselamatan. Karena nyawa itu lebih utama dipertahankan daripada barang-barang mewah. Daripada barang-barang berharga. Maka akhirnya mereka sepakat membuang barang-barang mereka. Dibuanglah muatan, ya, atau barang-barang dari kapal tersebut. Tapi tetap saja kapal ini tidak bisa menerobos ombak. Ya, sehingga terancam dia kalau nggak bisa berjalan ini terancam terbanting, ya, terbalik kapalnya. Dan kemudian mereka semua akan tenggelam di tengah lautan. Ya. Maka mereka bersepakat bahwa sepertinya kita harus mengurangi jumlah penumpang. Kita harus mengurangi jumlah penumpang. Barang-barang yang sudah terbuang pun ternyata belum cukup untuk kita bisa menerobos kapal ini. Kita harus mengurangi penumpang. Maka disinilah kemudian cara penentuannya siapa yang dibuang, siapa yang akan dikeluarkan dari kapal dilakukan dengan melalui undian. Dengan melakukan undian. Nah, ihwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum ajmain. Juga kita dapatkan pelajaran ya di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa mereka para penduduk kapal ini, ya, penduduk kapal ini mereka mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Segenting apapun persoalan, separah apapun suatu masalah, suatu urusan, jangan sampai kita tidak mengambil keputusan dengan cara yang diberkahi Allah, yaitu melalui musyawarah. Maka Allah memberikan keputusan yang berkah kepada mereka karena melalui musyawarah. Mereka bermusyawarah bahwa harus mengurangi muatan kapal. Mereka ridho. Maka akhirnya mereka membuang barang-barang mereka. Lalu kemudian ternyata kapal belum bisa menerobos ombak yang besar. Mesti harus dikeluarkan sebagian penumpang. Maka mereka pun mengambilnya dengan musyawarah dan ridho, siapapun yang namanya keluar di dalam undian harus dikeluarkan dari kapal ini. Mereka pun ridho dengan hal yang demikian. Maka ihwatal iman, musyawarah itu perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan kecewa orang-orang yang mengambil keputusan dengan musyawarah. Sebagian mufasir mengatakan Ratu Bilqis
itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Ratu Bilqis itu tidak pernah mengambil keputusan apapun kecuali dengan melibatkan al-mala, para pembesar kaum. Sehingga Allah memberikan keberkahan kepada Ratu Bilqis dan juga para pembesar-pembesarnya karena mereka selalu bermusyawarah di dalam mengambil keputusan. Maka demikian halnya kita, kalau kita pengen ada keberkahan di dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam kebersamaan kita, maka kita harus mengedepankan musyawarah dan sami'na wa ta'na dengan apapun yang dihasilkan melalui musyawarah. Karena musyawarah perintah Allah dan sunnah Rasulullah, maka keputusan apapun yang dihasilkan dari musyawarah tidak akan mengecewakan. Ya, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah bertekad dengan suatu keputusan, kita bertawakal kepada Allah akan hasilnya dan Allah tidak akan mengecewakan siapapun yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita melibatkan Allah dalam mengambil keputusan adalah dengan bermusyawarah. Maka dilakukanlah undian. Nah, sebelum dilakukan undian, para penumpang ini ya selain Yunus dan juga para awak-awak kapal, mereka mengatakan, mereka bersepakat sebaiknya Yunus tidak kita libatkan di dalam undian. Karena siapapun yang namanya ada dalam undian pasti berpeluang untuk dikeluarkan dari kapal. Orang ini adalah orang yang baik, kata mereka. Yunus ini adalah orang yang baik. Tentu dia lebih utama untuk berada di atas kapal. Maka sebaiknya kita tidak melibatkannya di dalam undian. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka karena sudah terkesan, padahal mereka tidak mengenal Yunus. Tapi karena mereka melihat dari penampilan, dari sikap Yunus yang menunjukkan dia orang yang baik, mengalamatkan orang yang soleh. Maka mereka mengatakan sebaiknya orang ini tidak dilibatkan di dalam undian. Sebab khawatir namanya keluar dan pastilah dia berpeluang untuk dikeluarkan dari kapal. Maka dia adalah orang yang seutama-utamanya bertahan di atas kapal. Nah, akhirnya kemudian mereka tidak ingin melibatkan Yunus di dalam undian. Siapa yang akan dikeluarkan dari kapal. Nah, tapi Yunus menyadari dirinya dikecualikan, dia tidak mau. Dia menyadari dirinya dikecualikan, seakan-akan beliau merasa dirinya dilebihkan dari yang lainnya, punya posisi yang agung dari yang lainnya, beliau tidak mau. Beliau mengatakan tidak demikian. Tetapi saya pun harus ikut terlibat bersama dengan kalian. Maka akhirnya kemudian Yunus dialah yang menuliskan namanya. Dia tulis namanya sendiri. Lalu kemudian ikut masuk ke dalam lot. Nah, ihwatal iman, dari sinilah kita ambil pelajaran bahwa seorang pemimpin harus bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh bawahannya atau orang yang dipimpinnya. Jangan kemudian kita merasa takjub dengan diri kita yang mendapatkan pemuliaan dari orang lain. Atau merasa diri kita dilebihkan dari orang lain. Jangan kita bangga dengan itu. Tapi hendaknya kita pun ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus terlibat. Kita harus terlibat di dalam kesenangan dan juga kesedihan orang-orang di sekitar kita. Maka ihwatal iman ahibazani Allahu wa iyyakum ajmain, maka kita di Masjid Az-Zuhra ini belajar untuk menciptakan suasana senasib sepenanggungan, ya. Tidak ada orang-orang yang kita unggulkan atau kita lebihkan di tempat ini, tapi kita semua belajar untuk membangun ukhuwah, belajar untuk ada yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, ada yang ditunjuk sebagai orang-orang yang siap diarahkan. Maka karena itulah kemudian kita saling berta'awun. Ya, jangan kemudian dia mengatakan enaknya si fulan, kok saya selalu mendapat bagian yang tidak menyenangkan, tidak. Karena kita semua bagaikan bangunan yang saling melengkapi. Bangunan ini tidak akan indah kecuali ada yang siap jadi jendela, ada yang siap jadi keset kaki, ada yang siap jadi pintu, plafon, lantai, maka itulah bangunan. Itulah ukhuwah. Kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Antara mukmin dengan mukmin itu ibarat bangunan yang kuat, yang saling kokoh mengokohkan, bukan saling lemah melemahkan. Baik.
Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Fasahama fakana minal mudahadin. Setiap kali di lot undiannya keluarlah nama, selalu nama Yunus bin Matta yang keluar. Kali pertama nama Yunus yang keluar, orang-orang mengatakan jangan. Sebaiknya orang ini jangan dikeluarkan dari kapal. Ayo kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Mereka tidak pengen memasukkan namanya Yunus, tapi Yunus yang memasukkan namanya. Maka dilakukan lagi, dikocok lagi undian untuk yang kedua. Untuk yang kedua kalinya kembali keluar nama Yunus bin Matta. Maka orang-orang mengatakan, ayo kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi undiannya. Maka diulang lagi yang ketiga kali. Yang ketiga kali tetap nama Yunus bin Matta yang keluar. Itulah dimaksudkan dalam tafsir Ibnu Katsir, fasahama fakana minal mudahadin. Setiap kali di lot undiannya selalu Yunus bin Matta yang namanya keluar. Yang namanya keluar. Yang berarti dialah yang harus dibuang, dikeluarkan dari kapal. Tapi tak satu pun dari mereka yang mau melemparkan Yunus keluar dari kapal. Ya, mereka mengatakan bahwa orang ini tidak layak untuk keluar dari kapal. Ayo kita ulang lagi. Maka Yunus bin Matta yang menyadari diri bahwa disitulah dia tersadarkan bahwa kapal ini di tengah lautan seperti ini dengan ombak yang besar demikian bukan karena maunya sendiri, melainkan karena dia diperintahkan untuk itu. Maka Yunus berkata kepada mereka semua bahwa kapal ini tidak akan berjalan, tidak akan menerobos gelombang ombak yang besar karena dia diperintah berbuat demikian sampai seseorang yang lari dari ketentuan Tuhannya menyerahkan diri. Siapa yang dia maksud dengannya? Dirinya sendiri. Dia mengatakan kapal ini telah diperintah untuk seperti ini. Kita tidak akan bisa selamat sampai seseorang yang lari dari ketetapan Tuhannya menyerahkan diri. Maka orang-orang tidak ngerti apa maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri bahwa dialah hamba yang lari dari ketetapan Tuhannya. Dan kapal ini tidak akan berjalan normal kecuali yang lari dari ketentuan Tuhannya itu menyerahkan diri. Maka Yunus, karena tak satu pun dari mereka yang mau melemparkan Yunus keluar dari kapal, maka Yunus melepaskan mantelnya. Lalu beliaulah yang kemudian melompat keluar dari kapal. Jadi beliaulah yang melemparkan dirinya sendiri. Ya bukan beliau dilemparkan, tapi melemparkan diri sendiri. Dan ini terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, tatkala beliau melemparkan dirinya ke laut, Allah perintahkan ikan yang sangat besar, al-hut, ya sebagian menafsirkan dengan penafsiran kontemporer adalah ikan paus, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti adalah ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar, Allah perintahkan kepada ikan untuk menelan Yunus dan tidak mengunyahnya atau tidak memakannya atau menggigitnya, tapi langsung ditelan. Maka kemudian tatkala Yunus menceburkan diri keluar dari kapal itu, faltaqamahul hut, dia langsung ditelan oleh ikan yang sangat besar, ditelan. Itu ditelan maka dibawalah dia ke dalam lautan wahwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela, ya dalam keadaan tersalah maksudnya, ya. Dalam keadaan tercela, terhina di sini dalam keadaan tersalah. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kampung Ninawa tanpa izin Allah, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ihwatal iman, di dalam perut ikan untuk sekian lama, entah berapa, apakah masuk hitungan hari atau jam, ala kulli hal, dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah sekian lama beliau pingsan di dalam perut ikan, dia pun mulai sadar dan dia mendapati dirinya, dia bisa menggerakkan jari-jarinya, dia dapati bisa menggerakkan kakinya, maka dia pun sadar bahwa dia hidup dan tidak mati. Tapi ini dalam kondisi gelap, dia nggak bisa lihat tangannya, tapi dia bisa merasa, oh ternyata saya bisa menggerakkan jari-jari saya. Saya bisa menggerakkan kaki saya. Padahal dalam suasana yang sangat gelap, sempit di dalam perut ikan. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, tatkala Yunus mendapati dirinya hidup, ya yajidu saksiyatahu, ya hayyan wala yamut. Dia dapati dirinya bahwa dia hidup dan dia tidak mati, maka saat itulah dipergunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada saat dia dapat dirinya hidup,
bukan mati, maka Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Maka saat itu benar-benar dimanfaatkan kesempatan itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau memperbanyak zikir. Yang zikirnya diabadikan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 ya. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87, di situ Allah Subhanahu wa taala mengabadikan zikirnya Yunus alaihissalam. Bagaimana bunyi zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ini dibaca fi zulumat, dalam 3 kegelapan. Ya, dalam 3 kegelapan. Dalam tafsir 3 kegelapan itu kegelapan lautan, kegelapan di dalam perut ikan, dan kegelapan malam. Jadi itulah 3 kegelapan. Ya, kegelapan di dalam lautan, ya, karena kalau ikan besar itu bukan, jangan bayangkan laut yang dangkal ya. Lautan yang mungkin, karena dalam penelitian kedalaman laut 200 meter itu sudah tidak ditembusi cahaya. Jadi kalau kedalaman laut masih kurang dari 200 meter masih ditembusi cahaya matahari. Ini berarti kegelapan lautan itu berarti sudah cahaya tidak tembus. Kalau sudah tidak tembus cahaya berarti gelap dalam lautan itu. Berarti kedalamannya itu sudah di atas 200 meter. Ya, kedalamannya sudah di atas 200 meter. Lalu kemudian di dalam perut ikan yang sempit, dalam kegelapan malam. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau alaihissalam di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Nah, beliau memanfaatkan kesempatan itu dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi menyebutkan tentang keutamaan doa ini. Kata beliau SAW, innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in illa istijaba lahu. Tidaklah seorang muslim diperhadapkan dengan kesulitan apapun kesulitan itu. Lalu dia membaca doa Nabiullah Yunus alaihissalam, melainkan Allah menyegerakannya keluar dari kesulitannya itu. Maka ikhwatal iman, jadikanlah doa ini sebagai wirid mutlak. Ya, karena kalau wirid muqayyad sudah ada, zikir pagi petang itu muqayyad. Zikir masnunah muqayyad, pada salat muqayyad. Tapi jadikanlah dia sebagai wirid mutlak. Mutlak itu artinya kapanpun kita bisa lafazkan, ya. Kemudian jumlahnya pun bebas-bebas saja. Sambil kita berkendaraan, sambil menjelang tidur, sambil dalam kondisi-kondisi terutama kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketakutan, kecemasan. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ihwatal iman, la ilaha illa anta. Artinya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Perluasan maknanya. Kenapa Yunus mengucapkan ini? Karena keimanan dan keyakinan beliau yang mendalam. Tidak ada yang bisa menolong dia di dalam perut ikan kecuali Allah. Sebab secara logika ini pasti mati manusia kalau dalam perut ikan. Ya, pasti mati secara logika. Dia mungkin bisa bertahan untuk beberapa menit ke depan. Tapi ini sudah 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Maka dia tidak bisa hidup di dalam perut ikan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali karena pertolongan Allah. La ilaha illa anta. Dan juga keimanan yang mendalam bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah implementasi atau perluasan makna dari la ilaha illa anta. Di dalam surat Al-An'am ayat 17 Allah mengatakan wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki seorang hamba ditimpa dengan musibah, seberat apapun musibah itu, tidak ada yang bisa mengeluarkan hamba itu dari musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki jalan keluar bagi seorang hamba, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Maka inilah keimanan Yunus bin Matta alaihi salam
bahwa tidak ada yang bisa menolongnya di dalam perut ikan dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari kegelapan masalahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengucapkan la ilaha illa anta. Lalu kemudian dia bertasbih, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau. Subhana itu, subhana mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah ta'ziman dan makna yang kedua adalah tanzihan. Makna yang pertama adalah ta'ziman dan makna yang kedua adalah tanzihan. Ta'ziman, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanzihan, penyucian kepada Allah. Bahwa Allah dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan dalam 4 hal. Dalam zatnya, dalam nama dan sifatnya, dalam kemampuannya dan juga dalam perbuatannya. Maka dalam keempat hal ini Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Dan Allah disucikan dari segala sifat ar-razila, segala sifat rendahan. Sifat rendahan yang ada pada manusia mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pengecut, Allah tidak pengecut. Manusia lemah, Allah tidak lemah. Manusia ingkar janji, Allah tidak ingkar janji. Karena Allah suci dari segala sifat-sifat rendahan yang ada pada manusia, tidak ada pada Allah, atau mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yunus mengucapkan subhanallah, subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, adalah karena bahwa apa yang Allah timpakan pada dirinya ini bukan karena kezoliman. Allah terbebas dari kezoliman. Allah Maha Tinggi dari sifat-sifat rendahan. Tapi Allah melakukan hal ini kepadanya untuk menunjukkan keagungannya dan kekuasaannya. Bahwa engkau seharusnya mati tapi engkau bisa hidup. Maka umatmu yang mereka kafir, Allah bisa memberi hidayah kepada mereka kalau Allah menghendaki. Kenapa engkau tidak bersabar menghadapi mereka? Yunus tersadarkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau penolakan kaumku dan ancaman pembunuhannya kepada diriku adalah bagian dari ketetapan Allah, apa sulitnya bagi Allah untuk mengeluarkan aku dari masalah-masalah itu? Maka disinilah Yunus tersadarkan bahwa dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya meninggalkan kaumnya. Maka dia kemudian beristighfar kepada Allah dan mengucapkan inni kuntu minaz zolimin. Akulah yang berbuat zalim. Kalau aku dihukum oleh Allah dengan musibah ini, Allah terbebas dari kezoliman. Akulah yang berbuat zalim. Akulah yang berdosa, akulah yang bersalah. Sehingga kemudian doa Nabiullah Yunus atau wirid Yunus ini merupakan wirid yang lengkap. Wirid yang lengkap, ikhwatal iman. Maka sering-seringlah mengucapkan doa ini. Dalam kelelahan, dalam kelemahan, ya dalam ketidakberdayaan, dalam masalah, dalam musibah, ucapkanlah dengan penuh keimanan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ikhwatal iman, maka Allah mengatakan di surat As-Saffat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus itu tidak termasuk di antara hamba yang banyak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kami biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Dari sini kita dapatkan pelajaran teman-teman sekalian, bahwa dosa dan maksiat penyebab utama datang bala, bencana dan musibah. Dosa, maksiat penyebab utama datang bala, bencana dan musibah dalam hidup kita. Maka amal soleh sebesar-besar wasilah yang bisa menghadirkan jalan keluar. Jadi kalau kita mendapati dalam hidup kita ini bala, bencana, musibah, terpuruk, terhina, maka watal iman, jangan tergesa-gesa melempar kesalahan kepada orang lain. Muhasabalah. Karena Allah mengatakan, wa ma asobaka min sayyi'ah fa min nafsika. Musibah, keburukan apapun yang terjadi menimpa dirimu adalah karena perbuatan kamu sendiri. Ya, perbuatan kamu sendiri. Maka watal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kenapa kita kemudian menggampangkan berbuat kelalaian, bahkan berbuat dosa, berbuat maksiat? Karena saking banyaknya nikmat dan rahmat Allah kepada kita, sehingga ketika tercabut satu demi satu kita tidak merasakan tercabutnya nikmat. Padahal sebenarnya sudah banyak nikmat yang tercabut dari kehidupan kita
dikarenakan kelalaian kita dan kemaksiatan kita. Tapi kita belum menyadari itu semua sampai sudah habis nikmat yang dicabut, yang tersisa adalah bala musibah untuk datang kepada kita. Contoh misalnya, karena suatu maksiat kita tidak menyadari dicabut kekuatan kita beribadah kepada Allah. Tadinya kita bisa baca Quran 1 juz per hari, kita menjadi lemah baca Quran. Itu adalah musibah besar. Sebab tidak ada musibah yang paling besar menimpa seorang muslim kecuali tercabutnya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim? Maaf, kita selalu minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kita meminta kepada Allah wa iyyaka nasta'in. Karena pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pada yang lainnya. Maka kita tidak bisa menjalankan ibadah kecuali pertolongan Allah. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dibiarkan berbuat dosa, berbuat lalai, berbuat maksiat, berarti Allah tidak ridho dengan kebaikan-kebaikan kita sehingga kita dibiarkan untuk terjatuh pada kelalaian dan dosa. Maka ikhwatal iman, tidak akan pernah berubah diri kita kalau kita tidak melihat dosa sebagai aib besar untuk kemudian kita tinggalkan. Karena kata para ulama, jarak seseorang dari maksiat itu adalah kebencian. Selagi dia tidak benci dosa, tidak benci maksiat, dia akan dekat dengan maksiat itu. Karena itulah kemudian, kalau seseorang melihat kelalaian itu adalah kenikmatan, maka dia pasti akan larut di dalamnya. Tapi sekiranya dia melihat kelalaian ini membuat saya terhalang baca Quran, kelalaian ini membuat saya tidak bisa qiyamul lail, dia benci dengan kelalaian itu, itulah yang membuat dia akan terselamatkan dari kelalaian. Tapi selagi dia tidak melihat kelalaian itu sebagai penghalang kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan biarkan dia larut di dalam kelalaian itu, bahkan mungkin kelalaiannya akan bertambah. Bahkan mungkin kelalaiannya menjurus kepada dosa zina dan seterusnya. Apakah zina hayalan atau zina-zina yang lainnya. Maka ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, maka kita ambil pelajaran dosa penyebab utama datangnya bala, bencana, musibah. Sedangkan amal soleh penyebab utama datangnya kebaikan-kebaikan. Maka Allah mengatakan, kalau bukan karena Yunus itu banyak bertasbih kepada Allah, dibiarkan dia dalam perut ikan. Artinya balanya, musibahnya tidak akan dihilangkan oleh Allah. Tapi karena dia melakukan amal soleh, dia bertasbih di dalam perut ikan, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Hanya itu yang bisa dilakukan dalam perut ikan. Ya, dia hanya bisa bertasbih, tangan gak bisa digerakin. Kaki juga demikian, hanya bisa terbaring saja. Tapi lisannya masih bisa dan hatinya masih bisa, maka dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihwatal iman ahibah, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-88 Allah mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kana dzalika nunji al-mu'minin. Fastajabna lahu, kami kabulkan doa bagi Yunus alaihissalam. Wa najjaynahu minal ghamm, kami selamatkan dia minal ghamm. Apa itu al-ghamm? Kesedihan yang mendalam. Ya. Al-ghamm, kesedihan yang mendalam, kesedihan yang berlapis-lapis. Kami tolong dia, kami selamatkan dia minal ghamm, dari kesedihannya yang mendalam. Wa kadzalika nunji al-mu'minin, demikianlah pula kami akan menolong orang-orang yang beriman. Maka pertolongan Allah kepada Yunus bukan karena dia semata-mata seorang rasul, tapi karena dia melakukan perbuatan yang mengundang ridho Allah untuk mendatangkan pertolongan kepadanya. Maka Allah pun akan menolong siapapun yang beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah meskipun dia bukan nabi. Maka disinilah kita mendapatkan pelajaran pengabulan dari doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Karena kita jadi tahu kalau kita diperhadapkan dengan masalah, apa yang mesti kita lakukan. Sebab kalau saja Nabiullah Yunus terjatuh pada kesalahan, apalagi kita yang manusia biasa, sangat besar peluangnya terjatuh pada kesalahan. Tapi bagaimana petunjuk supaya kita keluar dari kesalahan, keluar dari masalah? Sebab jika tidak, bala bencana siap menanti kita. Maka segerakanlah untuk kita lakukan amal soleh. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapus amalan-amalan keburukan. Maka berubahlah, berhijrahlah, lakukan segera kebaikan, bertobat kepada Allah, lakukan titik balik, buatlah amal soleh.
Ya, perbagus amal soleh, perbagus takarrub kita kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah melalui ibadah wajib, ibadah sunnah. Kita perbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita punya masalah, siapa di antara kita nggak punya masalah. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, niscaya masalah-masalah yang kita hadapi tidak akan pernah menjadi masalah karena Allah akan bukakan untuk kita jalan keluar yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanabasnahu bil ara wa huwa sakim." Kami damparkan Yunus di tempat yang tandus kering, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wa huwa sakim, dalam keadaan sangat-sangat lemah. Ibnu Abbas mengatakan sakim yaitu seperti anak ayam yang baru keluar dari cangkang telur. Lemah, tak berdaya. Ya, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Dalam kondisi beliau lemah tak berdaya di tempat yang tandus kering, gak ada tanaman, gak ada tumbuhan. Ya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan untuknya sebuah pohon yang tidak berbatang. Sebuah pohon yang tidak berbatang itu adalah labu. Ya, adalah labu. Dan labu ini pernah kami tanyakan kepada salah seorang syekh ya di Ar-Roya sewaktu mahasantri di sana, yang bertanya, labu yang bagaimanakah yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah labu siang atau labu Halloween gitu ya? Kami bawa untuk perlihatkan, syekh, yang mana nih labu yang dimaksudkan dalam ayat ini? Maka beliau menunjuk labu yang Halloween itu, ya. Labu sayur, labu kuning. Ini yang dimaksud. Nah, jadi watal iman ternyata memang min hubbit tu'amin Nabi al-qar'u. Di antara makanan favoritnya Nabi itu adalah labu. Ya, di antara makanan favorit Nabi itu adalah labu. Sehingga labu ini sangat bagus dibuat kolak, dibuat sayur, atau dikukus. Di Jepang, ternyata mereka kalau kita di sini yang kadang kita kukus itu singkong ya, atau ubi. Nah, di sana mereka kukus itu labu. Nah, mereka bawa kerja labu. Jadi makanan favorit mereka itu labu. Makanya mereka itu kerjanya sangat bagus. Ya. Nah, kita yang sudah diberi petunjuk oleh Allah justru jauh mengamalkannya. Padahal nanti kita sarankan kepada Mas Tibi untuk sering-sering dibuatkan sayur labu. Ya, supaya kita ini yang lemah-lemah hamasa, lemah-lemah semangat bisa naik lagi. Lemah-lemah ibadah terutama yang jarang makan, jarang sholat qiyamul lail, kita kasih hadiah labu nantinya. Ya, hadiah labu. Ya, supaya dia bisa kuat dan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kemudian Yunus bin Matta mengkonsumsi labu tersebut, maka dia mendapatkan kekuatannya kembali. Jadi kalau ada teman antum yang sakit tipes misalnya, jangan sungkan bawakan jus labu. Ya, jus labu. Nah, atau bawakan buah labu, hadiahkan buah labu dibungkus pakai bungkus kado. Hadiahkan, berat nih hadiahnya ya. Dibuka ternyata buah labu. Ya. Ini ada ayatnya, ada petunjuknya, dia tipes, kasih buah labu, sampaikan ke keluarganya, ini resep Quran. Ya, minumkan kepada orang yang sakit lemah secara fisik. Yunus benar-benar kondisinya lemah, wa huwa sakim. Bukanlah tafsir apa itu sakim, sangat-sangat lemah, tidak berdaya. Nah, tapi setelah makan labu terpulihkan kekuatannya. Warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus dia kembali, wahai Yunus, kembali kamu ke kampung Ninawa. Kembali kamu ke kampung Ninawa yang jumlah penduduknya itu 100.000 orang atau lebih. Nah, ketika Yunus meninggalkan kaumnya, maka kampung Ninawa itu ya tiba-tiba langitnya menjadi hitam. Angin, petir, maka ketakutanlah penduduk Ninawa. Itu baru sehari ditinggalkan oleh Yunus bin Matta. Sehari ditinggalkan Yunus bin Matta itu tiba-tiba langit mereka menjadi hitam. Lalu kemudian angin dan petir ya menyambar-nyambar. Maka mereka ketakutan luar biasa. Mereka takut kalau apa yang diancamkan oleh Yunus itu benar adanya. Bahwa kita ini durhaka kepada Tuhannya Yunus, kita akan dibinasakan oleh Tuhannya Yunus. Maka itu keyakinan mereka semua. Kita bakal dibinasakan oleh Tuhannya Yunus. Akhirnya mereka bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan ini? Mereka mengatakan, ya pembesar kaum mengatakan, kita harus semua manusia diperintahkan keluar dari rumahnya menuju ke bukit. Kita harus cari tahu siapa Tuhannya Yunus bin Matta. Kita tidak tahu bagaimana cara berdoa kepadanya, tapi kita hendaknya berkumpul semua di bukit-bukit, bawa binatang-binatang kita.
Kita berdoa kepada Tuhannya Yunus bin Matta. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Maka diperintahkanlah semua penduduk Ninawa keluar. Mereka bawa binatang-binatang mereka, ya mereka terobos awan yang gelap, kemudian petir, ya kemudian angin, badai. Mereka pergi ke puncak. Mereka tak yakin gak bakal selamat mereka kalau mereka tidak lakukan ini. Maka mereka kemudian berkumpul di bukit-bukit, ya. Mereka angkat tangan mereka mengatakan, wahai Tuhannya Yunus bin Matta, kami tidak tahu bagaimana kami menyembahmu, bagaimana kami beribadah kepadamu, tapi kami mohon kepada engkau untuk mengampuni kesalahan kami. Hilangkanlah ketakutan dan ancaman ini. Kami akan beriman kepadamu. Maka setelah mereka berdoa dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, maka langit kembali cerah. Seketika itu semakin menguatkan iman mereka bahwa benarlah Yunus bin Matta. Seketika itu juga mereka semua jadi rindu kepada Yunus. Mereka rindu. Maka mereka diperintahkanlah orang-orang terbaik mencari Yunus. Tapi mereka enggak ketemu Yunus. Yunus dalam perut ikan. Mereka cari kemana-mana, cari informasi tentang Yunus bin Matta. Enggak ketemu. Singkatnya kemudian setelah 40 hari 40 malam itu, Yunus kembali menjumpai kaumnya berubah 100%. Kata Allah, fa'amanu famatta'nahum ilahin. Yunus bin Matta mendapati kaumnya 100% beriman. Enggak ada lagi yang tidak beriman. Betapa mudahnya Allah membuat manusia beriman. Maka seorang nabi jangan sampai kemudian dia tidak bersabar menghadapi kaumnya. Karena Allah mampu untuk membuat mereka beriman dengan cara Allah. Maka kampung Ninawa penduduknya beriman semuanya. Famatta'nahum ilahin, dan karena keimanan mereka kami berikan kenikmatan kepada mereka sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka ihwatal iman, tidak ada yang bisa melanggengkan nikmat dan kebaikan kecuali amal soleh. Jadi kalau kita pengen melanggengkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan, bukan lagi langgeng tapi bertambah dan berlimpah, maka perbanyaklah amal soleh. Ya, perbanyaklah amal soleh. Maka ihwatal iman, ingat resepnya, dosa dan maksiat, kelalaian penyebab utama datangnya bala dan bencana. Ya, amal soleh penyebab utama terbukanya pintu kebaikan, dan kalau pengen kebaikannya langgeng, berkesinambungan, bahkan bertambah dan berlimpah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ihwatal iman, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti insya Allah pada bisa mungkin jam berapa selesai tarbiyah Ustaz kalian? Tarbiyahnya selesai atau mulai? Kita mau rapat nanti pada Isya. Iya. Nanti jam 8 lah kita rapat ya. Allah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.